menanggapi banyak sekali DM-DM maupun di kolom komen untuk saya memberikan tanggapan ataupun komentar terkait perkara yang lagi viral saat ini, yaitu mengenai penahanan ijazah oleh seorang pengusaha. Nah, yang lagi viral. Nah, sebetulnya saya itu beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Jumat. Nah, ini saya langsung ngobrol aja ya. Hari Jumat pada tanggal 18 April kemarin, itu saya mendampingi bersama-sama dengan Ibu Gubernur, Ibu Khofifah, untuk mengadakan pertemuan secara private, secara pribadi dengan pasangan pengusaha tersebut, yaitu Ibu Jan Huadiana dan beserta suaminya. Di mana saat itu sebetulnya arahan daripada Ibu Gubernur adalah supaya kasus permasalahan ini bisa segera terselesaikan dengan baik dan benar tanpa harus terus berkelanjutan dan tidak membuat gaduh. Nah, oleh alih-alih Ibu Gubernur itu menawarkan suatu solusi bagaimana terkait dengan ijazah, yang di mana saat itu saya sebagai bidang advokasi yang saat itu hadir, saya hanya ingin mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Karena jangan sampai solusi ini atau kebaikan dari Ibu Gubernur ini dimanfaatkan dan dipakai secara tidak baik dan tidak benar. Maka dari itu saya bertanya dan saya ingin tahu jelasnya apa yang terjadi. Rupanya pengusaha ini mengalihkan berbicara bahwa beliau itu sebenarnya dijebak oleh pegawainya, yaitu oleh seorang HRD-nya. Saya bicara, kalau memang dijebak seperti itu, ya semua itu ada cara dan prosesnya, gitu loh. Nanti kita akan bantu untuk mengusut dan bagaimana terbaiknya. Pihak itu adalah hal yang terjadi, itu permasalahan secara internal dari perusahaan itu, yang seharusnya itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menahankan ijazah. Atau ibarat kata seandainya beliau itu bilang tidak tahu menahu karena memang bukan beliau yang menerima ataupun HRD. Oke, kita mengiyakan terhadap permasalahan itu. Tapi begitu gaduh masa nggak tahu apa yang terjadi. Lah kalau memang merasa tidak tahu, tapi kalau seorang pengusaha yang bijaksana, apapun yang terjadi, jikalau jikalau benar-benar apa yang dikatakan itu terjadi adalah suatu kesalahan HRD, itu nanti kita kesampingkan. Tapi bagaimana ijazah ini? Seharusnya seorang pemilik perusahaan bukan karena dia merasa, oh ya bukan saya yang terima ya sudah, saya nggak mau tahu. Nggak seperti itu, karena itu sudah merupakan tanggung jawab dari perusahaan, dari owner perusahaan tersebut. Karena ijazah tersebut diterima dan diberikan stempel perusahaan. Jadi, jikalau memang terjadi masalah internal di dalamnya, seharusnya dan sudah menjadi selayaknya seorang pemilik perusahaan atau owner itu bersikap bijak. Kita sudah memberikan solusi, dia bisa mengatakan bahwa terjadi permasalahan di internal perusahaan, sehingga dengan gaduhnya permasalahan ini kita bisa ngecek, lalu ternyata ada beberapa hal yang harus diluruskan, tapi tidak masalah. Saya sebagai pemilik perusahaan, saya akan berusaha bertanggung jawab untuk bagaimana caranya mengupayakan dan mengembalikan ijazah daripada para staf tersebut. Jikalau memang tidak ada hutang piutang ya di sini. Jikalau memang kesepakatannya ada hutang piutang, iya bicara. Oh ini saya tahan karena terkait dengan hutangnya pada waktu itu gini. Kan seharusnya suatu perusahaan atau usaha itu harusnya ada jelas. Nah tapi yang saya temui saat itu adalah
suatu pernyataan yang ternyata berbelit-belit buat saya. Karena saya bilang, saya bersedia membantu, free, saya bersedia membantu turun menuntaskan apa yang terjadi demi supaya staf ini ataupun pegawai yang ijazahnya tertahan ini bisa segera mendapatkan ijazahnya kembali dan bisa bekerja kembali. Nah, tapi yang terjadi adalah yaitu tadi berbelit-belit dan seolah-olah intinya dari pemilik ini Ibu Chan Huadiana ini intinya dia menolak bahwa dia berpikir saya tidak yang menerima, saya tidak melakukan, ya silakan. Kan kalau di dalam hukum kan kalau yang tidak menerima, tidak melakukan ya tidak bisa dituduh. Beliau berbicaranya seperti itu dan rupanya saya berpendapat dengan orang saya pada waktu itu ada selain Ibu Gubernur juga ada ketua saya dihadir di situ dan sudah dibicarakan bahwa rupanya ada pembisik yang mengatakan kalau memang sudah tidak melakukan ya seterusnya. Nah, ini yang rada salah ini. Ini saya minta tolong kepada semuanya, pembisik ataupun mungkin pengacara yang membisikin ataupun mungkin siapapun kenalannya, tolong ya. Bukan berarti saya ini mengajari yang salah, enggak. Memang betul di dalam hukum jikalau kita berbicara A maka kita harus konsisten A. Tapi kita harus melihat dulu substansinya apa, kondisinya bagaimana. Nggak bisa ini berbelit-belit, berbelok-belok dan ternyata dari video-video yang beredar, saya pelajari ternyata ya memang ini bukannya beliau ini dijebak atau apa ya memang menurut pengamatan saya dari video yang dimediasi dengan DPRD yang dimana penjelasan Chan Huadiana ini sudah jelas banget loh. Pada waktu itu dia bilang, Bapak, kalau pendapat umum ya, pendapat umum, dia secara tegas dia bicara seperti itu. Kan tidak mungkin seorang pengusaha ujuk-ujuk, beliau bilangnya begitu, ujuk-ujuk memberi atau gak mungkin kan orang pengusaha datang meroyok, itu kan merampas kan gak mungkin. Sebetulnya kalau dari pernyataan seperti itu, saya rasa itu sudah bisa disimpulkan bahwa beliau ini ingin mengatakan bahwa ijazah tersebut bukan ditahan, tetapi diberikan dengan sukarela, dengan kesepakatan, yang dimana karyawannya setuju untuk memberikan. Nah, seharusnya itu sudah menjelaskan. Kalau beliaunya bilang, nggak mungkin kan, seorang pengusaha itu ujuk-ujuk, lah kok mau, katanya kan begitu. Saya tinggal bisa jawab. Ya nggak mungkin kan seorang pengusaha itu kalau tidak ada persyaratan untuk memberikan ijazah itu ujuk-ujuk memberikan ijazah, nggak ada. Ya, jadi nggak mungkin seorang karyawan atau staf itu tanpa peraturan, tanpa disuruh itu ujuk-ujuk ngasih, itu nggak ada. Tidak ada. Tolong dipahami. Dan apa yang dikatakan oleh Ibu Chan Huadiana yang dia bicara tentang bahwa harusnya itu support seorang pengusaha yang memberikan lapangan pekerja karena pada waktu zaman Covid dia membandingkan dan dia eksplor dengan para penjaga toko pasar yang di pasar bekerja itu yang dimana digaji katanya under 1 juta ya atau 1 juta. Ini rupanya yang tidak dipahami oleh beliau. Dan mungkin ini adalah suatu momen buat saya untuk menjelaskan ke masyarakat, ke khalayak umum bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diberlakukan untuk sektor industrial yang memang ada batasan yaitu modal dan omset. Nah, di sini ini selain faktor industrial, itu yang dinamakan kita berbicara itu adalah sektor formal. Nah, selain sektor formal, itu di dalam bisnis itu ada yang namanya UMKM dan ataupun bisa kita sebut sebagai sektor informal. Itu bisa dijadikan contoh untuk gaji dari ART.
ART tidak bisa dikenakan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, ini berbeda. Itu adalah kesepakatan saja. Lalu selain itu adalah industri rumahan. Semisal buka toko kelontong, buka warung, buka depot, itu tidak akan mungkin bisa diterapkan sesuai dengan sektor formal, yaitu industri. Ya, jadi dipahami ya. Jangan asal ngomong seolah-olah pintar tapi ternyata separuh-separuh ilmunya ya. Jadi nggak bisa dong di-compare yang dimana kalau menurut video yang saya lihat bahwa usaha beliau ini di gudang, di kompleks pergudangan. Yang dimana kompleks pergudangan itu dipakai oleh sektor industri. Yang dimana bisa dilihat, yang nggak perlu orang itu belajar bahwa itu industri rumahan atau tidak. Udah bisa menilai kan ya sebetulnya. Nah, ini seharusnya menjadi tugas bagi pejabat daerah untuk mengecek izin usaha. Dan ternyata kan baru disegel karena tidak memiliki izin untuk gudang tersebut. Lalu bagaimana dengan izin usahanya? Saya dengar-dengarnya itu tidak ada NIB-nya. Nah, ini menjadi tugas daripada pemerintah daerah untuk mengecek daripada perizinan tersebut. Jikalau perizinan tersebut itu masuk ke dalam sektor industrial dan dinyatakan bukan masuk di dalam UMKM, maka sudah layak dan selogisnya dikenakan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk menahan ijazah dengan diharuskan atau kalau ingin ijazahnya kembali itu dengan membayar uang jaminan, maka itu bisa dikenakan pasal 42 Jo pasal 79 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Nah, ya, yang bunyinya pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan. Lalu pasal 79 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 35 ayat 2 dan ayat 3, pasal 42 dan pasal 72 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, ini sudah ada pasalnya. Nah, ada lagi permasalahan jikalau pegawainya ini sholat dipotong gajinya. Nah, ini telah melanggar pasal 84 dan pasal 185 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut, pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Itu pasal 80. Pasal 84. Setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 21 huruf B dan ayat 3, ayat 5, lalu pasal 80 dan pasal 82 berhak mendapat upah penuh. Yang dimaksud di sini adalah tidak boleh dipotong karena itu kan adalah
tugas sebagai umat beragama. Dan di sini di Indonesia ini kan mengakui adanya 5 agama. Ya jadi harusnya menghormati dari ibadah kelima agama tersebut. Lalu ada pasal 185, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2, pasal 68, pasal 69 ayat 2, pasal 80, pasal 82, pasal 88A ayat 3, pasal 88E ayat 2, pasal 143, pasal 156 ayat 1, atau pasal 160 ayat 41 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat yaitu minimal 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Yang dimana sudah jelas hukumnya. Dan saya meminta seharusnya pihak kepolisian sudah bisa mengambil langkah tegas terkait hal tersebut. Di sini adalah tugas dari pejabat daerah. Bagaimana supaya bisa mengecek apakah usaha dari Sentosa Steel ini itu masuk ke dalam kriteria UMKM atau tidak sesuai dengan aturan pasal 35 ayat 3 dan ayat 5 yang dimana kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu yang dimana dibedakan usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ini masuk mikro. Nah, lalu ada lagi usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, itu kriterianya. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar. Itu paling banyak. Lalu B, usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan paling banyak 15 miliar. Nah, jikalau di luar dari itu lebih lanjut diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif, dan disinsentif, penerapan teknologi rumah ramah lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Selanjutnya, mengenai upah sendiri, upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Nah, ini yang tadi saya sebut, jadi ada usaha mikro dan UMKM. Jadi, kalau menurut pemikiran saya, gudang daripada Sentosa Steel ini ada di Margomulyo. Margomulyo itu daerah pergudangan. Apakah ini termasuk di dalam kriteria UMKM atau usaha mikro atau kecil? Nah, itu bukan menjadi wewenang saya. Silakan untuk pemerintah daerah bisa mencari tahu kejelasan daripada izin usaha ini. Kalau pendapat pribadi saya, daerah pergudangan Margomulyo itu adalah masuk ke dalam suatu kawasan industrial. Jadi sudah layak dan sepantasnya mengikuti undang-undang ketenagakerjaan. Nah, dari hal ini saya juga menyimpulkan bahwa
Seolah-olah beliau ini menyatakan, melimpahkan, sengaja untuk cuci tangan bahwa bukan saya menerima, tetapi HRD, yang dimana HRD-nya bisa berganti-ganti ya. Kadang ada si Putri, terus ada si Hendry yang saya lihat dari video ya. Terus ada lagi si Vero yang katanya masih sepupunya ya. Itu saya tidak dalam kapasitas itu. Tetapi yang saya soroti adalah kesalahan apapun di internal jangan sampai karena ketidakdisiplinan, karena ketidakrapian dari perusahaan tersebut, jangan sampai menimbulkan kerugian bagi orang banyak yang di dalamnya, yaitu para staf atau karyawannya. Oke, so far kita ikutin, iya, oke. Dijebak oleh HRD. Tapi sebagai seorang pimpinan yang bijaksana, seharusnya dia bisa legowo, bisa berlapang dada. Oke, saya akan memperbaiki internal saya. Dengan adanya kejadian ini, maaf membuat keributan, maka saya akan berusaha untuk bagaimana, berusaha untuk jikalau memang hilang, saya akan berusaha untuk menerbitkan kembali sebagaimana layaknya akan berusaha. Itu adalah orang yang berjiwa besar. Tapi rupanya beliau lebih memilih untuk berbelit-belit. Dan lebih repotnya lagi, karena pada waktu ditelepon oleh orang saya, ketua saya, dan pada waktu itu bertiga, trikol ada saksinya. Pada waktu itu kita menghubungi dalam rangka kita ingin supaya ini tidak berkelanjutan, bisa selesai, tuntas, dan tidak perlu merugikan banyak orang. Dan beliau entah bagaimana sempat mengatakan bahwa ya ijazah itu sudah lama, saya nggak ngerti. Ya bisa jadi saya buang atau mungkin saya bakar. Itu sempat ada pernyataan seperti itu lewat telepon. Kita masih berusaha untuk positive thinking dan tidak mau main hakim sendiri. Kita berusaha untuk nggak usah ribut, tapi rupanya ditolak mentah-mentah dan malah beliau yang bilang ini bukan salah saya, ini orang lain, ini itu. Tapi kalau kita klarifikasi nggak bisa. Nah, satu, saya minta tolong, jikalau memang terbukti tidak ada dan memang dihilangkan, harusnya itu juga bisa kena sanksi pidana, menghilangkan barang bukti, ya. Karena itu hukumannya cukup untuk menahan. Sesuai dengan pasal 221 ayat 1 yang kedua menyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan dengan cara menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sekarang dari gudang dari Sentosa Sil ini sudah disegel oleh Pemkot. Lalu yang harus dilakukan untuk nextnya apa? Ya, saya mohon mari kita bersama-sama untuk kepada para penyidik, pihak kepolisian untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dengan tegas, karena sudah terlalu banyak fakta-fakta di lapangan yang mengindikasikan, yang menyatakan bahwa beliau ini berbelit-belit. Karena saya menemukan contoh daripada Ibu Chan Huadiana ini share di grup Facebook tentang lowongan pekerjaan pada tahun 2021 dan itu kita konfirmasikan ke beliau dan lagi-lagi sesuai dengan keahlian beliau yang bagaimana bisa berbelit-belit entahlah bagaimana itu beliau dengan bicara dengan mudahnya loh bisa saja kan HP saya saat itu dihack. Wow. Kalau saya pikir orang hacker itu enggak kurang kerjaan ya, sampai menyarikan pekerjaan. Kalau saya pikir hacker itu adalah selalu minta pulsa, nipu supaya bisa nguras uang ya, bukan malah membantu mencarikan pekerjaan atau share lowongan pekerjaan ya. Ya, entahlah ya. Saya enggak tahu, tapi itu faktanya yang saya terima ya. Tolong
supaya permasalahan ini bisa segera dituntaskan setuntas-tuntasnya dan seadil-adilnya dan bisa ditegakkan dan bisa menjadi presiden percontohan bagi semuanya. Kalian tidak akan bisa menghindari kesalahan yang sudah diperbuat. Kita boleh khilaf, manusia boleh salah, boleh khilaf. Tetapi yang tidak boleh itu adalah sikap angkuh, tegar tengkuk yang tetap menyatakan diri, saya tidak tahu, tidak salah, dan tidak memperbaiki. Salah boleh, tapi selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi dan merespon dari kesalahan ataupun kekhilafan kita sebagai manusia. Nah, ini yang saya berusaha untuk mencoba untuk menyadarkan, tapi rupanya tidak digubris, ya mungkin berpikirnya beda kali ya, saya nggak tahu. Ya saya minta kepada para penyidik dari pihak Polda, Polrestabes, mungkin Polres Tanjung Perak bisa menyikapi dan agar ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Dan seperti yang sudah dibicarakan dan dijanjikan oleh Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa, di mana beliau akan membantu untuk menerbitkan ulang ijazah-ijazah yang ditahan. Nah, untuk para netizen, tolong jangan seenaknya sendiri, sekarapnya sendiri komen. Lah, yang berjanji untuk menerbitkan itu gimana? Apa kabar? Halo. Untuk menerbitkan itu tidak seenak udelnya satu lembar. Oke, ayo terbitkan kayak orang fotokopi ya. Tolong. Ya. Untuk itu prosesnya perlu kita ambil datanya buat yang daftar, lalu di checklist. Lalu dicek ini di SMA atau SMK di mana, lalu koordinasi. Nggak bisa kan ya kita ujuk-ujuk ke sekolah itu, halo tolong terbitkan, kan nggak bisa ya kita sebagai manusia yang berpendidikan semuanya itu ada prosedurnya, proses kita harus berkoordinasi, bersurat untuk menyatakan bahwa ini diminta kejelasan. Lalu pihak sana kan juga akan, pihak sekolah tersebut kan pasti harus melakukan pengecekan apakah benar, lalu baru diterbitkan. Jadi nggak bisa bim salah bim seenak udelnya ya. Kalau mau bantu monggo ayo ngecek ya. Jadi jangan cuma bisa ngomporin. Ini gimana? Itu gimana? Tahu nggak prosesnya ya? Yang penting ini diusahakan untuk diterbitkan supaya ijazah tersebut bisa terbit dan diterima oleh para karyawan tersebut agar bisa dipakai untuk mencari kerja lagi. Nah, buat semuanya saya mohon agar permasalahan yang terjadi apapun ke depannya, kita yuk berpikir positif dan lebih maju lagi agar apapun yang terjadi, yang kita perangin ini adalah kejahatan, ketidakadilan. Jadi tolong, apapun yang terjadi, jangan pernah saya minta tolong, jangan pernah mengait-ngaitkan dengan suku, agama, ras. Karena kita saat ini itu berperang dengan kejahatan dan ketidakadilan. Kita bukan berperang melawan suku. Kita bukan berperang melawan agama. Kita bukan berperang melawan ras. Jadi tolong. Suku, agama, ras apapun, kalau kita sama-sama satu visi, satu misi, yuk kita sama-sama perangi kejahatan dan ketidakadilan dengan memakai kacamata hukum dan logika nalar yang selayaknya. Oke, share video ini dan terutama
bagikan kepada Ibu Kofifa, Bapak Wakil Wali Kota Pak Armuji, dan juga kepada Bapak Kapolres Tabes, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Tanjung Perak, agar sekiranya ini bisa segera diatasi untuk menyatakan bahwa yes, saya yakin dan percaya masalah ini akan terselesaikan dengan baik, dan salut buat netizen Surabaya. Yuk, untuk selanjutnya, ke depannya, yuk kita perangi segala kejahatan dan ketidakadilan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semoga bermanfaat.